Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini kita mau bahas soal KSN Matematika. Ini KSN Matematika tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan beberapa hari yang lalu ya. Nah teman-teman, tes KSN Matematika sendiri terbagi jadi dua bagian, yaitu matematika dasar dan matematika lanjutan. Nah ini soal matematika lanjutan yang aku bahas untuk teman-teman belajar buat persiapan di tahun-tahun mendatang. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kalau teman-teman terasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel MetTV dan bagikan ke teman-teman kamu yang lain. Oke, langsung saja kita bahas. Suatu segi 6 beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas A dan luas B berturut-turut adalah 24 dan 23, maka luas segi 6 beraturan adalah, jadi yang warna ini apa, orange ya, ini yang aku tulis warna merah ini luas A 24, jadi ini luasnya 24 ya teman-teman. Terus luas B 23 yang warna hijau nih 23. Nah, pertama kita misalkan dulu ya, segi 6 ini misalkan panjang sisinya ini aku misalkan saja P, panjang sisinya. Maka semuanya sama P, seperti itu. Nah, kemudian sudut segi 6 berapa? Jumlah sudut segi 6 semua nih, ini kan ada 6 sudut ya, ada 6 sudut, itu jumlah ke 6 sudutnya totalnya itu bisa dirumuskan 180 kali n-2, dimana n nya ini jumlah seginya ya. Kalau segi 3 berarti 3, kalau segi 4 berarti 4, kalau segi 6 berarti ini 6 kurang 2 kali 180 berarti 180 kali 4. Nah ini total seluruh sudutnya dijumlahin. Jadi kalau misalnya ini sudutnya alfa, berarti si alfa tambah alfa tambah alfa tambah alfa tambah alfa tambah alfa sampai 6 nih alfa. Nah ini totalnya 180 kali 4. Nah berarti satu sudut ini berapa besarnya ya? Tinggal 6 alfa sama dengan 180 kali 4 ya. Berarti alfanya kita tinggal 180 kali 4 bagi 6 gitu ya. Ini kan bagi 6 30 ya. 30 kali 4 120. Nah berarti satu sudut ini 120. Nah gunanya buat apa? Gunanya buat ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa cari panjang ini ya. Kalau kita batasin nih, ini aku bikin garis lurus di sini. Nah, kita bisa cari panjang ini. Dengan ini tadi kita misalin P, ini 120, ini juga P. Kita bisa cari panjang ini. Caranya bagaimana? Kita menggunakan aturan kosinus ya. Cos 120 ini dua sisi yang ngapit, yaitu P kuadrat ditambah P kuadrat, terus dikurang sisi depannya, kita misalkan saja X kuadrat per 2 kali yang ngapit, yaitu 2P kali P. Nah, cos 120 sendiri ini negatif setengah ya. Ini 2P kuadrat dikurang X kuadrat per 2P kuadrat. Kita pindahkan ke sini kali, jadi ini kita pindahkan jadi kali min setengah dikali 2P kuadrat sama dengan 2P kuadrat dikurang X kuadrat. Ini coret-coret jadi min P kuadrat sama dengan 2P kuadrat min X kuadrat. Kita pindahkan X kuadratnya, ini X kuadrat berarti jadi 2P kuadrat plus P kuadrat, berarti X kuadratnya sama dengan 3P kuadrat. X nya akar dari 3P kuadrat ya, berarti P akar 3. Nah, berarti ini panjangnya P akar 3 ya teman. Setelah kita dapat panjang ukuran ini,
P akar 3, terus ini P, maka kita bisa bandingkan segitiga si A dengan segitiga yang sebelah sini teman-teman. Dengan perbandingan segitiga si A, ya segitiga si A dibanding segitiga si ini B plus C, anggaplah ini B plus C, itu perbandingannya sama dengan sama seperti P kuadrat dibanding P akar 3 kuadrat, seperti ini. Nah, kok bisa perbandingannya seperti ini? Kita katakanlah kita kan nggak tahu ukuran ini berapa ya. Kita anggaplah ini kita buktikan, anggaplah ini sama teman-teman ya, biar kita gampang membuktikannya. Ini P, terus kemudian yang ini P akar 3, anggaplah ini B, ini B ya. Maka kalau kita Pitagoras, ini A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan P kuadrat, berarti 2A kuadrat sama dengan P kuadrat. Kalau yang ini B kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan P akar 3 kuadrat. Ini jadi 2B kuadrat sama dengan P akar 3 kuadrat. Kemudian kalau kita cari luas ini, itu kan luasnya sama dengan setengah kali A kali A ya. Ini jadi A kuadrat per 2. Kalau yang ini luasnya B kuadrat per 2. Nah, kalau ini kita bagi dengan 4, 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 ini kan sama dengan luas segitiganya ya. Ini setengah A kuadrat, ini B kuadrat per 2, jadi luas segitiganya. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan ini, maka P kuadrat per 4 dibanding dengan P akar 3 kuadrat per 4, 4-nya kita bisa coret, jadi sama aja kayak kita nulis perbandingan P kuadrat dengan ini, seperti ini teman-teman ya. Lalu kemudian setelah ini kita tahu kan luas si A itu 24 ya, 24, luas B ini 23 plus luas si C, sehingga ini jadi P kuadrat per P kuadrat kali 3, P kuadratnya dicoret ya. Kemudian kita kali 3 dengan 24, ini jadi 12, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 72, ini 23 plus C, berarti C nya sama dengan 72 dikurang 23, C nya sama dengan 49, jadi luas ini 49 teman. Nah, kalau kita bikin lagi seperti ini ya, maka panjang ini dengan ini sama ya. Kalau kita silangkan seperti ini, tentu luas C sama dengan ini ya, sama dengan luas ini, karena panjang ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Kemudian ini juga luasnya C, ini juga luasnya C, jadi ada 4 yang luasnya C. Nah, sekarang apakah luas yang ini juga C? Kita lihat teman-teman, ini sudutnya sama ya, 120, tadi ini 120. Luas segitiga itu kan bisa dicari dengan setengah. Anggaplah ini panjangnya misalkan Y, ini juga Y, maka Y kali sin 120 itu luas segitiga. Luas segitiga itu bisa pakai rumus ini teman-teman ya, ini seperti ini Y, ini sudutnya 120, jadi setengah kali Y kali sin 120 ya. Sin 120. Nah, sekarang kita lihat sudut yang ini ya, sudut yang ini kan 180 dikurang
120 ya teman-teman, yang ini. Nah, aku gambar ke sini. Berarti ini kan panjangnya Y, ini juga pasti sama Y juga ya, Y. Terus ini sudutnya 180 dikurang 120. Berarti kalau kita mau cari luas yang ini, yang C yang sebelah sini nih, ini kan luasnya setengah kali Y kali sin 180 kurang 120. Nah, ini sama dengan setengah Y sin 180 kurang 120 itu sama dengan sin 120. Jadi ini luasnya sama teman-teman. Jadi ini juga C, ini juga C. Jadi totalnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 C. Berarti luas segi 6, segi 6-nya itu tinggal 6 dikali C. 6 kali 49 ya. 6 kali 9 54, simpan 5, terus 6 kali 4 24 tambah 5 29. Jadi total luasnya, luas segi 6-nya 294. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.